Dalam laporan World Bank atau Bank Dunia terkait outlook dan tantangan Indonesia di tengah pandemi COVID-19, ekonom senior Bank Dunia Ralph Van Doorn memprediksikan perekonomian Indonesia akan tidak tumbuh pada tahun ini atau 0% akibat dampak pandemi COVID-19. Nah, prediksi Bank Dunia ini jauh di bawah estimasi pemerintah yang masih optimistis ekonomi tetap tumbuh setidaknya 2,3% di tahun 2020 ini. Lalu seperti apa detail proyeksi ekonom senior Bank Dunia tersebut akan kami ulas untuk Anda dalam Sedih Ekonomi RI diramal 0%. World Bank memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi corona ini berada di level 0% sepanjang tahun 2020. Ini jauh merosot dari realisasi pada tahun sebelumnya atau tahun 2019 yang masih berada di kisaran level 5%. Nah, hal ini dengan asumsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 2 bulan, imbas penyebaran COVID-19 yang lebih meluas lagi di Indonesia. Dan bahkan ini jika PSBB terus berlanjut hingga 4 bulan ke depan, ini pertumbuhan Indonesia diprediksi bisa minus 3,5%. Nah, anjloknya pertumbuhan ekonomi ini berpotensi terjadi karena konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia ini mengalami perlambatan akibat gelombang PHK, kemudian terbatasnya aktivitas ekonomi serta penurunan kepercayaan konsumen. Nah, pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan 0% ini juga akibat dari investasi yang mengalami perlambatan. Nah, hal ini akibat dari ketidakpastian terkait dengan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Serta aktivitas ekonomi yang melambat ini membuat beberapa harga komoditas lebih rendah. Ditambah lagi dengan perlambatan ekonomi secara global. Namun dengan adanya peningkatan pertumbuhan global yang lebih cepat, ini seharusnya bisa meredam perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini dalam proyeksi Bank Dunia tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan kembali mulai bergeliat mulai tahun depan ini seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi. Kita lihat di slide selanjutnya lagi. Estimasi awal dalam laporan Bank Dunia tersebut juga menunjukkan bahwa pandemi ini dapat meningkatkan angka kemiskinan sebesar 2,1% hingga sekitar 3,6%. Artinya ini akan ada tambahan sekitar 5,6 juta hingga 9,6 juta orang miskin baru di Indonesia. Nah, potensi tersebut ini seiring dengan prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun ini berada di level 0% hingga terkontraksi 3,5%. Ekonom senior Bank Dunia Ralph Van Doorn mengatakan ini pemerintah perlu mendukung penduduk miskin dan juga rentan miskin. Nah, memang seperti kita ketahui, paket stimulus fiskal ini telah digelontorkan pemerintah dan menunjukkan adanya pergeseran belanja seperti dari infrastruktur menuju jaring pengaman sosial. Tapi hal itu dinilai tidak cukup. Pemerintah dinilai ini masih memiliki banyak tugas dalam rangka mengupayakan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah ini lebih fokus dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya ini akan berpengaruh terhadap penguatan di sektor keuangan dan perekonomian. Kita lihat lagi di slide selanjutnya yang terkait dengan utang yang diprediksi mendekati 37% dari PDB. Bank Dunia ini mengingatkan pemerintah Indonesia nih supaya menyiapkan langkah-langkah untuk menekan laju peningkatan utang. Pasalnya, porsi utang terhadap PDB Indonesia ini semakin membengkak akibat pandemi COVID-19. Utang RI diproyeksi bisa meningkat mendekati 37% dari PDB. Nah, hal ini karena defisit yang lebih tinggi. Pemerintah sebelumnya melebarkan lagi outlook defisit APBN 2020 menjadi 6,27% dari PDB. Ini sebelumnya proyeksi awal defisit itu 2,2% dari PDB. Selain itu, pertumbuhan yang lebih lambat, kemudian ada juga guncangan suku bunga, serta depresiasi nilai tukar rupiah. Ini karena banyak melakukan pinjaman untuk membiayai paket stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu membuat langkah yang kredibel bagaimana menjaga kondisi fiskal ini, karena tentunya ini akan mempengaruhi kepercayaan pasar. Selanjutnya kita lihat bagaimana terkait dengan recovery di tahun 2021. Nah, untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan tersebut, pemerintah ini diharapkan bisa fokus untuk menyelesaikan masalah krisis kesehatan terlebih dahulu sebelum memulai era new normal. Setelah penyebaran COVID-19 turun dan stabil, Indonesia ini baru bisa memulai aktivitas ekonominya secara bertahap. Menurut laporan Bank Dunia tersebut, pemulihan pada tahun 2021 ini akan tergantung pada apa yang dilakukan pada tahun 2020 selama masa penanggulangan. Dan yang perlu dilakukan pada tahun ini diantaranya meminimalkan waktu yang diperlukan dalam pembatasan mobilitas.
Kemudian selanjutnya ini juga perlunya dukungan pada masyarakat miskin, rentan miskin dan juga pekerja di sektor informal. Ini dan juga memastikan harga makanan yang terjangkau untuk melindungi sumber daya manusia Indonesia. Kemudian juga membantu perusahaan untuk bangun dari hibernasi gitu ya. Di antaranya ini dimulai dari membantu perusahaan yang terkena dampak sambil menghindari moral hazard dan juga erosi basis pajak dan juga membekali pekerja dengan keterampilan. Kemudian yang terakhir ini juga mulai menarik investasi baru gitu ya. Seiring dengan adanya reformasi struktural, kemudian infrastruktur dan juga pembangunan sumber daya manusia.